Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di Smart Faiz, saya Anwar. Untuk episode hari ini saya mau bongkar reel Daiwa RX LT yang dia mengalami kerusakan saat dibawa mancing di laut dalam ya, 170 meter. Nah, dia dipaksa menggunakan pemberat yang cukup berat, J8 plus J6, karena saat itu arusnya lagi kenceng, jadi dia dua pemberat itu dia gabung jadi satu. Itu beratnya hampir 400 gram ya. Nah, reel-reel spinning yang memang dia tidak dikhususkan untuk kelas berat, apalagi ini ya, Daiwa RXLT ini dia sebetulnya bukan reel laut, jadi reel untuk tambak mancing di air tawar yang ya intinya untuk target ikannya tidak sebesar di laut dan siksaannya mungkin tidak selama di laut. Bayangkan 170 meter itu kedalaman lautnya. Kalau senarnya agak miring mungkin dia bisa ke 200 meter ya. Satu kali kerean ini paling cuma 80 cm, nggak sampai 1 meter. Jadi bayangkan dia harus ngerek ini membawa beban berat itu bisa 200 kali putaran lebih tiap kali naik turunkan umpan. Nah, akhirnya kayak gini. Krek krek. Ini saya kerasa getar ini di sini tuh kerasa getar. Krek 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 krek. Ini jelasnya ada yang salah di dalam. Ini saya nggak tahu apanya yang kena. Nah, yang jelas ini oblak. Handle-nya ini oblak. Bisa kelihatan ya. Nah, krek 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 krek. Oke, kita coba bongkar. Ya kan, dia tidak ada seal-seal apapun untuk knop dragnya. Kita mulai proses bongkarnya. J12. Nah, tidak ada seal sama sekali, dia memang ya, untung asnya dia nggak bengkong. Krek 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 krek.
Nah, terjawab deh. Ini main gearnya udah kena. Main gearnya sudah kena. Bisa dilihat di sini. Nah, ini udah luka ya dia. Sudah nggak rata lagi. Ini bagian ini kena di satu bagian ini dia. Yang lainnya dia masih normal. Yang lainnya masih normal. Ini kena ini. Ada agak cekung gitu. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini udah permukaannya udah nggak rata. Jadi tidak tertolong ini. Saya lupa tadi itu ternyata dia ada pinnya ya. Saya lupa kalau Daiwa itu ada pinnya di sini ya, di baliknya. Jadi di sini ada pinnya. Jadi nanti kita rapeti lagi ini, kita pasang lagi. Jadi dia sepertinya sudah tidak tertolong lagi karena gearnya dia sudah kena. Ya, wes. Saran saya nabung lagi untuk beli yang lebih inilah untuk di laut. Tapi ini saya coba untuk saya kasih ini ya, pelumas lagi. Saya bersihkan atau saya kerik lah, saya coba supaya ininya nggak kasar di permukaan giginya. Harus dikikir mungkin ini, tapi saya nggak punya kikir. Pinionnya sih masih utuh. Ini salah satu akibat dari si bearingnya ini, dia plastik ya, jadi dia kurang solid sehingga saat dia dapat tekanan nih seperti ini kan, gini ya. Nah, tekanan ke satu sisi seperti ini kan kejepit body, jadi dia agak gini posisinya, itu dia tidak bisa solid untuk si gearnya ini. Jadi akhirnya ini pinion, jadi dia goyang-goyang gini untuk main gearnya. Makanya dia satu sisi yang kena karena dia miring saat dia menahan beban berat, dia goyang di salah satu. Nah, mungkin bisa diganti bearing yang logam ya, tapi karena ini sudah kena jadi ya percuma. Harusnya dari awal kalau memang dia dipakai mancing melaut, ganti dulu untuk bushingnya ini yang plastik ini jadi bearing yang besi sehingga dia lebih rigid. Kalau sudah kena ya wis nggak bisa apa-apa lah. Untuk cari spare partnya juga mungkin agak ada lah mungkin yang jual, tapi kok rasanya dipaksa lagi melaut sayang ya. Jadi ini biarinlah
Saya ngomong ke teman saya buat mancing di tambak aja. Oke sobat, mungkin itu saja. Jadi nggak bisa dibenerin untuk reel ini karena sudah kena ya untuk main gearnya. Oke, jika bermanfaat dan informatif, silahkan subscribe di channel saya. Dan ingat pelajaran berharga jika memang reel bukan khusus untuk mancing laut, dia dragnya ringan, bodinya juga dia belum rigid. Jadi sebaiknya hindari untuk mancing di laut dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain episode.